Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sidang etik dugaan penerimaan gratifikasi tiket dan akomodasi MotoGP Mandalika terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli dihentikan. Penghentian ini menjadi putusan Dewan Pengawas KPK karena Lili Pintauli mengundurkan diri dari KPK. Dewan Pengawas KPK menghentikan sidang etik terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar atas laporan dugaan penerimaan gratifikasi tiket dan akomodasi MotoGP Mandalika. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan gugurnya proses sidang etik karena Lili Pintauli telah mengajukan pengunduran diri. Lili Pintauli Siregar pun menyatakan menerima keputusan Dewas KPK itu. Terima kasih majelis, saya menerima penetapan majelis. Berdasarkan surat pengunduran diri dan keputusan Presiden yang telah memberhentikan yang bersangkutan, maka kami menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap yang bersangkutan, sehingga kami menghentikan penyelenggaraan sidang etik dimaksud. Kenapa dihentikan? Jawabnya, dia bukan insan KPK lagi. Terkait mundurnya Wakil Ketua KPK itu, Indonesian Corruption Watch atau ICW menyatakan hal itu telah disuarakan sejak pelanggaran etik Lili Pintauli pertama dinyatakan terbukti. Penantian yang sudah cukup lama, artinya penantian cukup lama itu kan karena memang ini bukan pelanggaran pertama yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar. Dari yang bersangkutan pertama kali melakukan pelanggaran, dorongan dari ICW paling tidak saat itu juga sudah meminta agar yang bersangkutan itu diberhentikan gitu, atau paling tidak merasa malu dan mengundurkan diri, apalagi karena memang sudah terbukti ya di awal juga ia terbukti berkomunikasi dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Adis Kadir menyebut nama pengganti Lili masih menunggu usulan Presiden menyerahkan nama yang dipilihnya. Anggota pengganti dapat dipilih dari calon pimpinan yang tidak terpilih pada pemilihan sebelumnya di DPR selama masih memenuhi persyaratan. Prosesnya nanti dari sisa nama yang ada itu, dari urutan ke-6 sampai 10, itu Presiden dapat mengusulkan 1 atau 2 nama ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Nah, selama yang diusulkan memenuhi syarat, tentunya anggota DPR akan meloloskan. Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsari dalam dialog Sapa Indonesia Malam menyatakan unsur pidana dalam kasus gratifikasi Lili Pintauli Siregar tidak gugur karena antara etik dan pidana merupakan dua hal yang berbeda. Pidananya hilang tentu tidak bisa karena gratifikasi itu tindak pidana korupsi ya. Sementara proses yang ada di Dewas itu proses etik. Lumrah dalam berhukum disebut pidana itu sudah pasti melanggar etik. Tapi melanggar etik belum tentu pidana. Nah, Lili Pintauli ada di dua yang pertama itu. Dia melakukan tindak pidana, berpotensi dugaan melakukan tindak pidana, juga sekaligus tentu otomatis melanggar etik. Nah, dalam konteks ini tidak boleh serta-merta pidana itu gugur. Hanya pertanyaan besarnya adalah aparat penegak hukum mana yang akan mengusutnya. Lili Pintauli Siregar diduga menerima gratifikasi akomodasi penginapan dan tiket nonton MotoGP Mandalika dari BUMN. Kasus ini bukanlah kali pertama Lili melanggar etik. Dia pernah diputus melanggar etik saat berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjung Balai yang saat itu tengah diselidiki KPK dalam kasus jual beli jabatan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui situasi di KPK, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus. Yanda, pasca mundurnya Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK atau Wakil Ketua KPK, lalu bagaimana mekanisme penggantian kursi yang kosong ditinggalkan oleh Lili Pintauli ini? Ya, Juno, ini memang menjadi pertanyaan juga banyak pihak begitu ya, siapa yang nantinya akan menggantikan secara definitif Wakil Ketua KPK
pasca Lili Pintauli Siregar ini mundur dari jabatannya di tengah pusaran kasus pelanggaran kode etik yang kemudian menimpanya begitu ya. Tadi sudah disampaikan juga sebenarnya, kita dengarkan juga bersama anggota DPR Adis Kadir juga menyampaikan bahwa nantinya ini bolanya sebenarnya ada di Presiden terlebih dahulu, kemudian Presiden akan menyerahkan namanya ke DPR untuk dites kelayakannya dalam fit and proper test, barulah nanti akan terpilih Wakil Ketua KPK definitif mengganti Lili Pintauli Siregar. Namun kalau melihat lebih dalam lagi, ini sebenarnya juga dikaitkan dengan perundang-undangan ya, peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, di mana pasal 33 ayat 1-nya ini memang menyatakan demikian bahwa Presiden akan menyerahkan nama pengganti pimpinan KPK yang berhenti atau diberhentikan ke DPR untuk kemudian di fit and proper test. Adapun yang menjadi catatan di sini, nama calon penggantinya itu adalah dari calon pimpinan KPK yang juga waktu itu mengikuti seleksi Capim KPK 2019-2023. Kita tahu Presiden memilih 10 nama, saat itu kemudian diberikan kepada DPR. Nah, dari 10 nama tersebut, 5 nama ini keluar dengan voting atau perolehan suara terbanyak dan menjadi pimpinan KPK saat ini, termasuk Lili Pintauli Siregar dan juga Ketua KPK saat ini, Firly Bahuri. 5 namanya yang gagal, 5 nama lainnya yang gagal dari urutan ke-6 hingga ke-10 yang tadi juga disebutkan. Inilah yang kemudian nantinya sepertinya bukan tidak mungkin berpotensi untuk dipilih oleh Presiden, kemudian diserahkan ke DPR untuk menjadi pengganti Lili Pintauli Siregar yang definitif begitu ya, Wakil Ketua KPK definitif pengganti Lili Pintauli Siregar. Nah, kita ingat ada 5 nama yang disebutkan di berbagai media juga, 5 nama yang waktu itu gagal atau tidak terpilih dalam voting Komisi 3 di DPR. Ada Sigit Danang Joyo dengan 19 suara di bawah Lili Pintauli Siregar. Kemudian juga ada Lutfi Jayadi Kurniawan dengan 7 suara. Kemudian ada Inyoman Wara, Johannes Tanak, dan juga Robi Arya Brata. Masing-masing ini tidak mendapatkan suara ketika itu. Nah, 5 nama inilah yang kemudian memang berpotensi nantinya dipilih oleh Presiden. Tapi pemilihan dari Presiden ini juga harus mendasarkan kepada pasal 33 ayat 2-nya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di mana disebutkan ini ada sejumlah syarat yang juga harus diperhatikan. Meskipun dari calon pimpinan KPK yang sudah waktu itu ikut seleksi, namun kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini tidak bisa juga dipilih oleh Presiden. Beberapa syarat yang kemudian saya garis bawahi adalah memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi keuangan atau perbankan, kemudian juga berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihannya. Kemudian tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan juga berintegritas moral yang baik. Dan juga satu garis bawah lagi, tidak menjadi pengurus salah satu partai politik. Itu tertera juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di pasal 33 ayat 2-nya. Kemudian juga tentu kita mendasarkan lagi, ada ayat 3-nya di mana berbunyi nantinya Wakil Ketua KPK definitif pengganti Lili Pintauli Siregar ini akan melanjutkan. Jadi bukan baru, tapi melanjutkan masa jabatan dari Wakil Ketua KPK yang telah mundur kemarin, yaitu Lili Pintauli Siregar. Tapi yang jadi pertanyaan, bisakah kemudian nanti ada nama lain yang dipilih Presiden selain 5 nama calon pimpinan KPK yang waktu itu gagal menjadi pimpinan KPK? Jawabannya adalah bisa, selama masih dalam syarat-syarat yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian juga DPR juga sebelumnya, anggota DPR Komisi 3 ini sudah menyarankan juga ya, dalam prosesnya secara paralel lebih baik Presiden bisa juga memilih PLT terlebih dahulu, PLT Wakil Ketua KPK agar tidak adanya kekosongan jabatan di pimpinan KPK. Ini pernah terjadi ketika 2015 lalu, kita tahu ada 2 pimpinan KPK yang kemudian menjadi tersangka, dan saat itu Presiden Jokowi juga yang kemudian memilih PLT pimpinan KPK 3 orang, 2 diantaranya dari staf aktif di KPK, kemudian 1 diantaranya adalah dari pihak luar begitu, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, dan juga publik masih menyoroti terkait dengan dugaan gratifikasi, dan ini perlu dilanjutkan dengan proses hukum tentu untuk membaikkan nama Lili Pintauli dan juga citra KPK di masyarakat. Terima kasih rekan Irianda Mardanus dari Gedung KPK Jakarta.